Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan karakter di masa pandemi. Pandemi virus COVID-19 membawa perubahan bagi segala sektor termasuk dalam sektor pendidikan. Sekolah yang biasanya dipenuhi aktivitas pembelajaran menjadi sepi karena diganti dengan pembelajaran daring. Wacana mengenai pembelajaran daring akan dipermanenkan menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang setuju dengan wacana tersebut, namun tidak sedikit pula yang mengkritiknya termasuk guru sebagai fasilitator pendidikan. Tidak semua sekolah siap dengan metode pembelajaran daring. Faktanya, proses pendidikan selama ini lebih banyak menggunakan mekanisme tatap muka. Para orang tua dan murid mengeluh dengan mekanisme pembelajaran yang hanya tugas dan tugas, tanpa adanya timbal balik dari pendidik. Keluhan ini bisa jadi disebabkan karena pendidik tidak terbiasa dengan metode pembelajaran daring. Pendidik dituntut harus menguasai teknologi, bahkan jaringan internet yang memadai sebagai akses mengajar. Begitu juga dengan peserta didik. Belum lagi orang tua yang bukan hanya bertugas mengurus rumah, kini harus menggantikan peran guru kepada anaknya di rumah. Para pendidik harus menyusun rencana pembelajaran sedemikian rupa agar metode yang digunakan tepat dan dipahami oleh peserta didik. Tantangan tersebut bukan hanya terletak pada bagaimana metode untuk berbagi ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pembelajaran daring tetap fokus pada pendidikan karakter. Tentu tidak mudah bagi seorang pendidik untuk memantau bagaimana perkembangan karakter peserta didik dalam situasi yang tidak bisa memantau secara langsung. Sesuai dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 5 Tahun 2019 tentang kegiatan penumbuhan wawasan kebangsaan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, kurikulum 2013 ini, pemerintah mengedepankan pendidikan karakter yang nantinya dapat meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Ada beberapa nilai pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, disiplin. Disiplin yang merujuk pada patuh dan tertibnya peserta didik dalam menaati peraturan. Dalam situasi pembelajaran tatap muka, peserta didik terbiasa untuk mematuhi peraturan dengan memakai seragam sesuai jadwal dan topi saat upacara bendera. Tiba-tiba pada masa pandemi COVID-19, mereka belajar di rumah tanpa memakai seragam. Tentu suasananya berbeda. Kedua, jujur. Ketika ujian ataupun mengerjakan tugas dari guru, peserta didik cenderung mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh karena guru memantau dalam kelas. Berbeda ketika mengerjakan ujian secara daring. Keseriusan peserta didik dalam mengerjakan ujian berkurang, bahkan mengundang peserta didik melakukan plagiarisme karena tanpa pengawasan guru dan meskipun orang tua mendampinginya. Tentu pengawasan guru dan orang tua itu berbeda. Ketiga, tanggung jawab. Dalam sistem tatap muka, peserta didik biasanya ada aktivitas piket harian. Hal tersebut ditujukan untuk melatih peserta didik agar bertanggung jawab terhadap tugasnya. Berbeda ketika sistem daring, yang mana anak-anak cenderung tidak memikirkan lingkungan sekitar karena mereka sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Tentu tidak mudah bagi seorang guru untuk mencari jalan keluar atas permasalahan pembelajaran daring ini. Namun, guru tetap dituntut untuk mencari solusi sebagai konsekuensi sebagai seorang pendidik. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh guru adalah menjaga komunikasi dengan murid. Misalnya dengan teguran atau sapaan setiap pagi.
Maksud dari aktivitas tersebut adalah untuk menjaga semangat dan meningkatkan kembali bahwa guru selalu memantau dan menjadi teladan bahwa sikap ramah itu sangat penting. Kedua, meningkatkan rasa disiplin. Dapat diterapkan ketika guru melakukan pembelajaran. Biasanya, waktu pembelajaran sudah terjadwal, guru dapat melakukan pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa mengurangi ataupun menambah jam mata pelajaran. Ketiga, tanggung jawab. Rasa tanggung jawab akan muncul apabila guru dan peserta didik paham akan tugasnya. Guru mengajar dan peserta didik mengikutinya. Dengan demikian, mereka mampu menyelesaikan tugas masing-masing dengan mandiri. Tanggung jawab ini bukan hanya sebatas penyelesaian tugas sekolah. Peserta didik juga dituntut bertanggung jawab atas posisinya di rumah. Keempat, peduli sosial. Dalam keteladanan guru sebagai pendidik, guru harus benar-benar melakukan aksi nyata, bukan hanya penugasan yang bersifat monoton. Guru dan orang tua harus memiliki tujuan yang sama agar pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Guru memberi pengajaran dan orang tua memahamkannya. Bukan hanya itu, pemantauan orang tua kepada anak dalam menggunakan teknologi juga sangat penting. Misalnya, bagaimana mengatur waktu dalam penggunaan handphone ketika belajar dan bermain agar anak tidak salah fokus terhadap fungsi handphone untuk kegiatan belajar. Pembelajaran daring di masa pandemi ini memang tidak mudah. Perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai subjek pendidikan. Pendidikan yang baik adalah proses yang bukan sebatas memberi dan menerima pembelajaran. Namun, di balik itu ada sikap positif yang mampu tumbuh, yaitu karakter yang baik dan santun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.